Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Arat Ganesha Fitra dalam mata kuliah Perpindahan Panas 1. Pada dua pertemuan sebelumnya, pertemuan 9 dan 10 sudah dibahas tentang sirip uniform dan performa dari sirip. Pertemuan ke-11 ini masih membahas tentang sub CPMK 5 dan masih dengan materi unjuk kerja sirip atau performa sirip serta sirip non-uniform atau permukaan yang tidak seragam. Pertemuan 11 ini saya berikan contoh soal lagi agar lebih memahami. Kali ini contohnya untuk sirip anular. Jadi pertemuan sebelumnya untuk sirip yang berbentuk lurus dengan bentuk rektangular, triangular, dan parabolik. Yang kali ini adalah sirip bentuk rektangular tapi melingkar atau anular pada sebuah pipa. Ini contoh saya ambil dari buku karangannya Cengel, buku Perpindahan Panas halaman 168. Uap dalam sistem pemanas mengalir melalui pipa yang berdiameter luar atau D1 3 cm dan yang dindingnya dijaga konstan pada suhu 120 derajat Celcius. Sirip aluminium dengan bentuk sirkular yang ini mempunyai nilai K 180 watt per meter derajat Celcius dengan diameter luar D2 6 cm dan mempunyai ketebalan T sama dengan 2 mm yang melekat pada pipa seperti ditunjukkan pada gambar soal 1. Jarak celah antara sirip adalah 3 mm dan dengan jumlah total siripnya per meter panjang pipa adalah 200. Jadi jumlah siripnya per meter panjang pipa adalah 200. Panas dipindahkan ke udara sekitar pada temperatur lingkungan atau infinite 25 derajat Celcius. Dengan nilai koefisien perpindahan panas dari H sama dengan 60 watt per meter kuadrat derajat Celcius, tentukan peningkatan perpindahan panas dari pipa per meter panjangnya sebagai akibat dari penambahan sirip. Solusinya ini sirkular aluminium ini atau pipa sirkularnya yang ada fin ini berada di pipa yang dipanaskan oleh sistem. Peningkatan perpindahan panas dari pipa per unit panjang sebagai akibat dari penambahan dari fin. Asumsinya kondisi steady, kemudian koefisien heat transfer untuk konveksinya uniform, nilai K pada fin adalah konstan setelah pipa, kemudian radiasi diabaikan. Di soal sudah disebutkan bahwa nilai K dari fin atau sirip adalah 180 watt per meter derajat Celcius. Kita tentukan dulu luasan dari pipa tanpa fin, yaitu pi kali D1 kali L menjadi pi kali 0,03 meter dikali 1 meter sama dengan 0,0942 meter persegi. Serta Q tanpa fin adalah H kalikan A tanpa fin dikali TB min T infinite atau theta B menjadi 60 watt per meter persegi derajat Celcius dikalikan 0,0942 meter persegi dikali 120 min 25 derajat Celcius sama dengan 537 watt. Untuk efisiensi circular fin dapat kita lihat pada grafik ini. Pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan ada grafik serupa pada buku Incropera. Yang ini saya ambil dari buku karangannya Cengel. Jadi untuk nilai L di sini adalah setengah dikali D2 min D1, yaitu setengah kali 0,06 dikurangi 0,03 sama dengan 0,015 meter pada kasus sirip ini. Sehingga kita punya R2 plus setengah T per R1 sama dengan 0,03 plus setengah kali 0,002
meter per 0,015 meter adalah 2,07. Berarti nanti kita posisinya ada antara 2 dan 3 di sini. Kemudian untuk nilai yang bawah, eigenvalue yang bawah, L plus setengah T dikalikan akar dari H per KT sama dengan 0,015, L-nya itu tadi dari sini, ditambah setengah kali tebal V-nya 0,002 meter, dikali akar H tadi 60 watt per meter kuadrat derajat Celcius per 180 watt per meter dikali 0,002 meter. Hasilnya adalah 0,207. 0,207 itu ada di sini. 0,5, 0,2 sekitar di sini. Kemudian kita tarik ke atas. Seperti yang tadi saya sampaikan, harus hati-hati ya. Kemudian dengan posisi antara 2 dan 3 ya sekitar di sinilah. Kita tarik ke sebelah kiri. Nah, kalau di sini 90, berarti di sini 95. Efisiensi fin adalah 0,95. Kemudian luasan fin adalah 2pi dikali R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat. Ditambah 2pi R2 kalikan T. Menjadi 2pi dikali 0,03 meter kuadrat kurangi 0,015 meter kuadrat. Ditambah 2pi dikali 0,03 meter kali 0,002 meter. Kemudian hasilnya adalah 0,00462 meter kuadrat. Q fin adalah efisiensi fin dikali Q fin maksimum sama dengan efisiensi fin kalikan H kali A fin kali TB min T infinite. Hitungannya menjadi seperti ini, 0,95 tadi efisiensinya dikalikan Q finnya 60 watt per meter persegi derajat Celcius dikali 0,00462 meter persegi dikali 120 min 25 derajat Celcius menghasilkan Q fin 25,0 watt. Kemudian heat transfer dari yang tidak dari luasan yang tidak ada fin-nya adalah pi kali D1 kalikan S sama dengan pi kali 0,03 meter kali 0,003 meter yaitu 0,000283 meter persegi. Q tanpa fin sama dengan H kalikan luasan tanpa fin dikali TB min T infinite sama dengan 160 watt. Kemudian untuk menghitung Q total fin adalah N atau jumlah fin per satuan panjang dikali Q fin plus Q tanpa fin. Itu 200 kali 25 plus 1,6 yaitu 5320 watt. Sehingga peningkatan panasnya adalah Q total dari fin dikurangi Q tanpa fin yaitu 5320 dikurangi 537 sama dengan 4783 watt per meter panjang pipa. Untuk efektivitas fin-nya adalah Q total fin Q total fin dibagi Q total tanpa fin yaitu 5320 watt dibagi 537 watt sama dengan 9,9. Yaitu tadi contoh untuk perhitungan efisiensi fin, perpindahan panas pada fin pada sirip berbentuk anular dan cara menggunakan grafik. Kemudian yang terakhir adalah sirip dengan permukaan yang tidak seragam. Selain sirip dengan bentuk penampang seragam, ada juga sirip dengan bentuk penampang yang tidak seragam dan membutuhkan analisa yang kompleks. Persamaan umum juga akan berubah dengan luas area AS sama dengan 2pi kalikan R kuadrat min R1 kuadrat. Persamaan umum menjadi berikut, yaitu D kuadrat T per DR kuadrat plus 1/R DT per DR dikurangi 2H per KT dikali T min T infinite sama dengan 0. Dengan nilai M kuadrat sama dengan 2H per KT, maka theta sama dengan T min T infinite, maka D kuadrat theta per DR kuadrat plus per R D theta per DR min M kuadrat theta sama dengan 0. Dengan memodifikasi persamaan Bessel, solusi umum menjadi theta R sama dengan C1 kalikan I0 kali MR plus C2 kalikan 0 kalikan MR. Sekali lagi persamaan untuk hasil persamaan Bessel ini ada di tabel
Bessel function di bagian appendix belakang buku Incropera, yaitu appendix B. Dengan menyelesaikan C1 dan C2 diperoleh persamaan distribusi temperatur theta per theta B sama dengan I0 dikali MR kali K1 kali MR2 plus K0 kali MR kali I1 kali MR2 dibagi dengan I0 kali MR1 kali K1 kali MR2 plus K0 kali MR1 dikali I1 kali MR2. Fungsi Bessel untuk first dan second order dapat dilihat pada tabel B buku Incropera. Saya sampaikan berkali-kali. Untuk perpindahan panas pada sirip dirumuskan untuk Qf, Qfin, min K, AC, base, dt per dr, di mana R sama dengan R1. Sama dengan min K kali 2pi R1T kali theta per dr, di mana R sama dengan R1. Sehingga persamaan perpindahan panas pada sirip menjadi Qf sama dengan 2pi K R1T kali theta B kali M dikalikan K1 kali MR1 kali I1 per I1 kali MR2 dikurangi I1 kali MR1 kali K1 kali MR2 dibagi dengan K0 kali MR1 kali I1 kali MR2 plus I0 kali MR1 kali K1 kali MR2. Sehingga hasil akhir efisiensi sirip menjadi efisiensi fin sama dengan Qf per H2 kali pi kali R2 kuadrat min R1 kuadrat kali theta B. Sama dengan 2R1 per M kali R2 kuadrat min R1 kuadrat dikalikan K1 MR1 I1 kali MR2 dikurangi I1 kali MR1 dikali K1 kali MR2 per K0 kali MR1 kali I1 MR2 ditambah I0 kali MR1 dikali K1 kali MR2 dan tahanan termal sirip menjadi RT fin sama dengan 1 per H kali A fin kali efisiensi dari fin. Jadi untuk sirip dengan permukaan tidak seragam ini sebenarnya jarang digunakan di industri karena biasanya untuk di industri ini yang biasa ditemui adalah sirip berbentuk anular atau serrated fin. Terima kasih. Ini adalah pertemuan ke-11. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.